sebelum curhatan itu udah terjadilah obrolan antara suami istri itu biar saya yang mundur gitu daripada harus melihat abang bolak-balik dengan dilema-dilema yang ada, harus antara anak, terus sekarang harus ke Bandung, harus seperti apa, saya yang mundur. Sebetulnya sih awalnya tuh udah lama sekali ya, karena udah nggak dari semenjak awal pernikahan juga udah menjadi, sebetulnya udah menjadi pembicaraan antara Teteh sama si abang bahwa akan berpisah tuh udah lama gitu di iniin, apalagi kan sekarang komitmen ya, Teteh itu sama abang tuh punya komitmen yang mau dijalankan bersama. Nah abang kan abang nggak bisa menjalankan komitmen itu lagi, jadi Teteh nuntut untuk pisah sama abang. Oke Teh, pasti bicara proses nih Teh. Saya mau tanya nih Teh, awal ketemunya gimana sih Teh, akhirnya sampai berhubungan sampai menikah? Gimana sih Teh, mungkin lebih Awal ketemu sih beliau mampir ke kedai kopinya Teteh di Bandung ya. Beliau mampir bersama anak-anak motor. Beberapa kali beliau mampir untuk ngopi. Nah dari sana terjadilah chemistry ya, Teteh sama abang ya, terjadi suka sama suka ya, akhirnya terjadilah pernikahan itu. di tahun berapa sih Teh? Jelasnya di tahun kemarin, Tahun 2020. 2020 pas Oktober. Oktober 2020 pertemuan Teteh sama Bang Kiwil Iya. gitu. Selama proses itu sendiri akhirnya terjadi pernikahan tuh di tahun yang sama atau seperti apa Teh? Di tahun yang sama, sebetulnya ketemu tuh Agustus ya, akhir Agustus sudah ketemu sama abang. Nah nikah di Oktober tahun itu juga gitu, dari ya Oktober di tahun 2020. Oke. Sampai akhirnya terjadi pernikahan gitu Teh. Sebelumnya kan komitmen, sempat ada komitmen ya Teh, bahwa saya akan hidup bersama. Dan mungkin dari Bang Kiwil sendiri, kenapa sih Teh ini kan baru muncul gitu? Apakah emang sengaja Bang Kiwil nggak mau mempublish Teteh, atau memang seperti apa sih, ada omongan dari Bang Kiwil sendiri seperti apa? Awal kedekatan sih kayak saya sendiri sih awalnya nggak melihat beliau siapa gitu. Awalnya karena beliau datangnya bersama rombongan seperti orang biasa, tanpa saya tahu beliau itu adalah public figure ya. Tapi di sana saya nggak ngelihat beliau sebagai itunya. Beliau datang ke tempat saya ya orang biasa gitu. Jadi pas berjalan 1-2 bulan itu saling mengenal, ya saya anggap beliau orang biasa gitu. Nah saya berkomitmen sama abang, makanya terjadi pernikahan itu karena sama-sama ayolah kita hidup sederhana sebagai orang biasa. Nah itu makanya saya nerima abang apa adanya. Berarti dari Bang Kiwil sendiri nggak ada omongan bahasanya kayak untuk dikenalkan, ini ibarat kan Bang Kiwil kan public figure ya. Iya. Untuk dikenalkan ke masyarakat luar atau seperti apa, nggak ada omongan? Nggak ada karena saya sendiri pun waktu itu nggak mau karena masih tahulah statusnya Bang Kiwil seperti apa gitu, istrinya gitu. Saya menjaga itu karena, dan abang juga tidak menginginkan seperti itu, jangan gitu. Beliau melarang jangan sampai tahu lah gitu, hanya keluarga besar aja yang tahu gitu. Dan yang kedua Teh, ini mungkin sempat ada pernikahan sendiri, ini Bang Kiwil sempat gak sih Teh, nah ibarat kan mengetahui bahasa minta izin, kan posisi 2020 kan masih ada isu nih Mbak Rohimah nih, sempat dikasih tahu nggak sih, dan akhirnya sempat Teteh sendiri sempat dikenalin juga gak sih sama Bang Kiwil ke Mbak Rohimah gitu? Kalau minta izin jelas kayaknya enggak ya, diperkenalkan secara langsung pun enggak. Berarti komunikasi sama Mbak Rohimah sampai sekarang nggak ada, atau sempat ada komunikasi? Sempet ya, waktu naiknya rame-ramenya waktu itu sempet ketemu juga di Bandung, sempat ketemu sama beliau, dipertemukan sengaja ya sama suami waktu itu.
Ya itu ketemu baru sekali aja. Kalau komunikasi ada mungkin 1-2 kali komunikasi. Ya memastikan Barohimah memastikan tentang pernikahan waktu itu. Gitu. Oke, Ya. berarti memastikan. Ya, Di cuma memastikan. pertemuan itu sendiri ngobrol apa aja sih? Waktu pertemuan itu sama, memastikan ada nggak pernikahan ini, ada nggak. Sedangkan waktu itu kan saya cukup labil ya, di mana harus tidak mengakui pernikahan itu. Jadi saya nurut aja ke Bang Kiwil bahwa jelas tidak ada pernikahan itu waktu saat itu, karena udah berkomitmen jangan sampai lah yang ini tahu gitu. Berarti Bang Kiwil sendiri sengaja menyembunyikan Teteh ini ke Mbak Rohimah seperti itu ya? Teh? Iya, mungkin seperti itu ya, sengaja menyembunyikan. Jadi Teteh jangan sampai orang lain tahu, cukup keluarga besar aja yang tahu. Sempat menjadi pertanyaan juga nggak buat Teteh, kenapa sih nggak mau ngomong ke Mbak Rohimah nih kalau sudah nikah sama saya? Awalnya sempat kenapa seperti itu gitu. Tapi kan karena ada pembicaraan ya waktu itu antara abang sama saya. Abang ngasih pengertian ke saya, jangan dulu kalau misalnya udah waktunya mungkin akan semua tahu dengan sendirinya gitu. Dan waktu itu juga kan masih baru-baru kasus yang perceraian sama mantannya waktu itu. Jadi kayaknya nanti malah disambung-sambungin katanya gitu. Ya abang waktu itu berusaha ngasih pengertian lah ke saya, dan waktu itu juga Teteh meski ada tanda tanya tapi ya ikut aja lah apa kata suami gitu. Berarti untuk selama proses ini sendiri komunikasi cuma pas ketemu, sama sempat ada komunikasi lain nggak sama Mbak Rohimah gitu? Nggak ada sampai sekarang nggak ada. Berarti cuma sekali aja komunikasi itu? Komunikasi langsung begini ngobrol itu sekali, terus di telepon ada 1 kali telepon langsung, keduanya yang lainnya mah cuma di WA aja. Oke. Di WA aja. Ya. Komunikasi kalau di WA sebatas apa sih kalau kita boleh tahu? Memastikan ada enggak gitu pernikahan Teteh sama suami saya saat itu gitu. Waktu itu memang 1-2 bulan pernikahan saya tetap tidak adakan pernikahan, walaupun ya posisi hati itu nggak nerima di saat harus berbohong dan di saat tidak diakui gitu sama suami sendiri. Sedangkan pernikahan itu sah gitu, ada gitu pernikahannya. Ya udahlah, Teteh nurut dulu gitu ke suami. Nah, tapi waktu yang itu jarak berapa ya, 2 atau 3 bulan dari pernikahan, ya ada lagi nanyain nge-WA, ya saya perjelas lagi karena posisinya saya udah nggak bisa ngebohong gitu. Saya perjelas, silahkan tanya aja gitu. Waktu itu yang sekarang udah menjadi mantan nanyain, silahkan tanyain aja ke suami saya gitu. Nah di sana baru ketahuan lah. 3 bulan, mungkin 3 bulan pernikahan baru jelasnya yang Mbak Rohimah tahu sejelasnya. Dan akhirnya dengan proses ini berjalan ya. Iya. Proses ini berjalan sendiri, nafkah masih jalan gitu. Bahkan sempat ibarat tuh sampai sekarang itu mereka mengetahui pernikahan atau masih belum sih? Maksudnya ibarat kayak ya udah tahu gitu tapi masih diem aja, seperti apa sih kalau untuk case-nya sekarang gitu, Mbak Rohimah gitu, mengetahui nggak sih sampai itu udah tahu atau emang nggak mau tahu gitu dengan Mbak Teteh sama Bang Kiwil? Sebetulnya Mbak Rohimah tahu akan pernikahan itu gitu, ada tahu lah, dan dia berusaha nggak mau tahu apa seperti apa gitu. Sebetulnya tahu percis. Nah kan udah berjalan waktu ini, Bang Kiwil sendiri kan pasti juga ibaratkan menafkahi ini. Sampai akhirnya ini nggak menafkahi ini gimana sih Teh ceritanya gitu loh kan? Apakah ada tiba-tiba nggak ada kabar atau seperti apa sih gitu? Jadi awalnya 3 bulan yang lalu berarti ya kejadiannya, 3 bulan itu, selama 3 bulan yang berjalan dari kemarin itu kan sempat abang itu diam di Bandung, tidak ngambil pekerjaan, tidak ngambil tidak ke Jakarta, tidak pulang ke anak-anak, tidak pulang nengok anak-anak juga, tidak kemana. Waktu itu abang pure di Bandung. Nah terjadilah
ini nggak tanggung jawab, ini nggak tanggung jawab ya. Padahal sih yang saya tahu sih, alhamdulillah ya, abang tanggung jawab gitu. Yang di pemberitaan kemarin-kemarin, yang menurut mantannya itu nggak tanggung jawab ya, tanggung jawab lah, besar dan kecilnya tetap gitu tanggung jawab. Berarti selama di Bandung sendiri, kalau untuk menafkahi anak-anaknya dari Mbak Rohima maupun mantan keduanya Mbak Megi itu tanggung jawab gitu ya? Masih tanggung jawab. Menafkahi anak-anak yang dari dua mantan ini masih setiap yang saya tahu ya, di bulan Agustus masih, September masih, yang terakhir pun gitu, yang saya tidak sengaja nemu buktinya ada, masih ya. Dan akhirnya 3 bulan yang lalu masih menafkahi sampai akhirnya nggak ada kabar tuh gimana teh? Awalnya gimana sih? Maksudnya dia minta izin ke Jakarta atau seperti apa sih teh? Nah, jadi gini, mungkin yang ini ya, yang curhatan kemarin ya di media itu. Jadi gini, awalnya dalam berjalan 3 minggu ini kan, abang kan mau aktivitas lagi nih ke Jakarta gitu. Mungkin ada sedikit juga kerjaan. Nah, awalnya di 3 minggu ke belakang itu izinnya gini. Saya mau ke Jakarta, satu mau nengok anak-anak dan menjelaskan menjelaskan apa yang terjadi kemarin lah, 2 bulan kemarin terhadap anak-anak gitu. Nah udah waktu itu sih memang abang pulang ada pulang lah, 2 hari ya, 2 hari pulang. Tapi di dalam 3 minggu ini ada obrolan yang kayak, udahlah, obrolan suami sama istri, udah daripada bolak-balik ke ini, udah dari karena saya udah menduganya yang lalu-lalu juga abang seperti itu, izin ke Jakarta tiba-tiba ada di sana gitu, izin ke sini tiba-tiba ada di sana. Sedangkan Teteh tuh suka menitik beratkan dan mengingatkan ke abang itu, tolong adanya batasan antara mantan sama anak. Saya jelaskan lagi, batasan sama mantan dan anak tuh beda gitu. Sama anak nggak ada batasan, tapi sama mantan ya ada batasan gitu. Selalu itu, kalau mau ke Jakarta silahkan tengok anak-anak. Bahkan saya selalu mengingatkan, tetapi ya begitu, kalau misalnya udah nengok anak bukan 1-2 hari lagi, lebih dari 2 hari gitu. Nah kejadian itu terus berulang semenjak perceraiannya itu ya terjadi ya, berulang. Nah kemarin juga begitu, saya udah kasih 3 bulan kemarin kejadiannya sama juga seperti itu. Nah akhirnya beliau menjamin saya enggak kok, kalau misalnya saya ke Jakarta nengok anak-anak saya bisa di tempat kakak saya. Oke, nah udah seperti itu. Tanpa tidak sengaja saya ngelihat salah satu story gitu. Nah ngelihat satu story saya ambil. Sebelum saya curhat ke media, saya udah ngomong dulu ke abang, ini bang, lewat WA. Beliau hanya membaca tanpa merespon. Nah udah nggak tanpa merespon, ya udah sekalian saya curhat dulu di media sosial gitu, di IG pribadi saya gitu. Berarti sebelumnya Mbak Tata sendiri sudah meminta izin, kayak menanyakan ini bener nggak? Iya jelas, iya Teteh udah nanyain. Bahasanya kan sebelumnya udah ada komitmen dari Bang Dul sendiri, udah saya nggak akan nginep lagi ke rumah mantan, saya akan nginep ke rumah kakak, ya tapi itu. akhirnya kan ternyata diulangin lagi. Nah diulangin lagi itu terus seperti itu, sedangkan saya nggak suka gitu. Janganlah, bukan melarang komunikasi lagi dengan mantan, bukan melarang, tetapi tolonglah ada batasan gitu. Batasan antara mantan itu seperti apa gitu, dengan mantan begitu gitu kan nggak enak, jaga saya gitu. Nah yang tidak bisa dijaga sama abang tuh itu seperti itu gitu. Dan akhirnya Teteh sendiri memutuskan untuk datang ke Jakarta sendiri untuk ngomong ini dan mungkin menuntut cerai gitu, seperti apa gitu? Sebetulnya sebelum curhatan itu udah terjadilah obrolan antara suami istri itu, biar saya yang mundur gitu, daripada harus
melihat abang bolak-balik dengan dilema-dilema yang ada, harus antara anak, terus sekarang harus ke Bandung, harus seperti apa, saya yang mundur. Nah cuman dalam waktu yang berjalan ini ya sama-sama lah, mungkin abang juga belum siap untuk ngomong ke keluarga Teteh apa seperti apa gitu. Tapi di balik seperti itu abang mengulangi lagi yang tinggal di mantan berhari-hari, otomatis Teteh kecewa gitu. Nah makanya ujungnya itu udahlah, daripada melanjutkan dan nantinya seperti ini udah Teteh yang ngambil sikap harus mundur gitu. Oke. Tapi Teh, sebelum ini terjadi ya, ibarat kan Teteh udah tahu nih Bang Kiwil ternyata pas saat kondisi dia ke Jakarta, dia nginep ke apa ya, di rumah mantannya gitu. Sempat juga gak Teteh untuk ngobrol atau menanyakan atau mungkin ngobrol sama mantannya gitu, Mbak, Mas Kiwil gini ya, lain kali jangan apa seperti apa gitu. Kalau komunikasi sama mantannya enggak ya, tapi ada komunikasi dengan salah satu anaknya abang ya. Jadi kalau misalnya ini selalu diingatkan lagi, tolong ya sayangnya ke anaknya abang itu, ayahnya tidak bisa tinggal di sana berhari-hari. Enggak kok tante, bukan tinggal di sini gitu. Anaknya pun ikut menjamin gitu. Enggak kok, enggak tinggal di sini berhari-hari, tapi ya dalam kenyataan enggak gitu. Enggak seperti itu. Padahal kan mereka udah pada dewasa, udah besar, mengerti lah, mungkin orang tuanya sudah tidak bersama, mereka udah bercerai gitu. Dari segi apapun juga udah, anaknya udah ngerti, terus udah menjamin juga tidak ada pertemuan, tidak mungkin gitu tinggal di sana berhari-hari, tapi ya di sana lagi, masih di sana. Dan akhirnya ini dah, makanya kalau untuk case ini sendiri ada case lain kayak mungkin dari lebih ke apa namanya, nafkah atau seperti apa gitu. Kalau untuk sampai sekarang sendiri Bang Kiwil masih nggak sih, kalau untuk kan ibaratnya ini status masih suami istri gitu? Kalau sekarang sih enggak ya, udah berapa, ada 3 minggu ini enggak ya, karena satu juga mungkin belum ada rezekinya gitu, abang juga belum, kerjaannya juga belum menentu, enggak. Tapi saya sendiri juga tidak menyatakan karena komunikasi langsung terputus gitu. Tiba-tiba keputus, malahan tadi sempat saya telepon WA enggak dibalas, telepon enggak diangkat. Terus sempat juga membicarakan apa yang saya mau juga sempat, tapi tidak ada respon gitu. Dan terakhir nih Teh, mungkin Teteh sendiri akan melakukan apa nih setelah, apakah masih berupaya untuk bertemu Bang Kiwil untuk untuk mengajak diskusi atau ngobrol, ya udah ini tentang case ini, atau ya udah gue kesini pengen ketemu lu, kita akhirin gitu? Jadi gini rencananya, kebetulan kan lagi di sini juga dari di luar di Jakarta. Jadi rencananya hari ini ya mau ketemu sama kakaknya beliau, berarti kakak ipar saya. Jadi mau ketemu, mau membicarakan ini semua gitu. Barangkali ada jalan keluarnya ya gitu. Jangan sampai pemberitaan naik, tetapi saya nggak ada ini ke keluarga. Ya siapa tahu kan keluarganya abang tahu lah keberadaan, minimal ada komunikasi gitu. Saya sih udah nggak mau ketemu, berharap ketemu, minimal ada komunikasi dan langkah apa yang akan diambil dari pihak abang gitu. Tapi sempat konsultasi juga nggak, maksudnya untuk kasus ini sendiri Teteh konsultasi sama siapa aja sih? Ngobrol selain sama keluarga, pasti kan ngobrol sama keluarga. Selain sama keluarga sih ada ya, salah satu guru beliau, termasuk sahabatnya beliau gitu. Ada yang salah satunya yang waktu itu jadi saksi juga ya, saksi yang menuntun pernikahan kami ya, ada salah satu guru beliau ya Ustadz Hasan. Dan itu emang akhirnya dari konsultasi ini sebelumnya akhirnya teteh berkeyakinan untuk ya udahlah kita akhirin, ya udahlah akhiri aja lah gitu. Ya. Kalau beliau ya sahabatnya dan sekaligus gurunya suami saya tidak menyarankan untuk ke sana, tapi lebih ke tolonglah dipikir, karena bolak-balik lah beliau itu menengahi bagaimana gitu Teteh, karena beliau juga tahu perjalanannya hubungan ini, tahu lah seperti apa awalnya, seperti apa terjadi pernikahannya seperti apa, tahu lah. Dan mungkin dari keluarga Bang Kiwil sendiri sempat ada solusinya, pasti minta ngobrol juga kan Teh? Sama keluarga Bang Kiwil kayak ngasih solusi atau belum ketemu. Nanti kalau misalnya ini rencananya hari ini langsung ketemu abangnya Bang Kiwil, mau silaturahmi juga, mau mencari solusi yang terbaik gitu.